kita pada tanggal 18 September 2014 mengajukan gugatan ke Kominfo dan KPI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan kita ditolak. Dia menerima eksepsi tergugat dan turut tergugat. Kenyataan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara. Ada beberapa yang kita kritisi, bahwa sebetulnya apa yang dianggap gugatan tidak jelas dalam putusan, sebetulnya di awal tuh sudah sangat jelas begitu ya. Pertama, gugatan sudah tidak kabur, karena sudah sangat jelas. Misalnya apa yang kita gugat, latar belakangnya apa, dasar hukumnya apa, para pihaknya siapa, itu juga sudah jelas. Akta pendirian para penggugat yang kita wakili, Aji Jakarta dan Aji Indonesia, itu pun sudah dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian kita memang dalam gugatan pembatasan kepemilikan yang jadi tergugat adalah KPI dan Kominfo sebagai regulator. Kita menganggap di dua regulator itu yang melakukan perbuatan melawan hukum karena dia yang membiarkan. Jadi tidak ada urusannya dengan media-media yang tadi ada 3 holding company itu hanya untuk menunjukkan ini loh ada fakta hukum, Anda tidak melakukan kewajiban hukum begitu. Jadi dalam gugatan ini kita tidak memasukkan lembaga penyiaran swasta sebagai turut tergugat. Karena dalam perbuatan melawan hukum itu seandainya pun kita misalnya yang kita minta diterima gugatan kita, maka akan ada pencabutan izin. Kita juga menghadirkan prospektus holding company yang dalam persidangan ahli-ahli yang kita hadirkan menyatakan itu adalah holding company, tapi kemudian majelis hakim tidak mempertimbangkan itu. Kemudian kita juga mempertimbangkan bukti-bukti putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang kita ajukan. Nah, padahal dalam keterangan saksi-saksi yang kita ajukan, semua bahkan ada juga saksi yang diajukan oleh tergugat dan turut tergugat menyatakan bahwa memang prospektus itu menjadi bukti adanya holding company. Kasus yang ini kita juga sudah mengajukan banding pada 21 September 2015 dan sudah ada risalah akta banding. Kita akan memajukan memori bandingnya, akta memori bandingnya mungkin dalam minggu depan. Yang kedua, kita juga mengajukan gugatan kepada Kominfo terkait dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Yang jadi persoalan, Kominfo mengeluarkan Permen 22 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap dan tidak berbayar. Nah, berdasarkan permen ini, banyak pihak yang merasa dirugikan. Nah, kemudian pihak-pihak yang merasa dirugikan ini diwakili oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, ATPLI, dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Nah, permohonan ATPLI dan ATPJI kemudian ini menyatakan PP nomor 22 Permen Kominfo 22 tahun 2011 tidak jelas dasar hukumnya dan bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran serta PP nomor 50 tahun 2005. Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa peraturan Menteri Kominfo ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi terbukti gitu ya.